Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak-Bapak, saudara-saudara sekalian? Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di Icon Talk kali ini atau komunitas ICAP Conference International Community EFT Practitioner yang bergabung pada malam hari ini. Kita sama-sama akan ada kajian yang sangat menarik tentang kajian 2080 Ikhtiar Bumi yang Menggetarkan Langit. Dan tak lupa saya sampaikan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Alhamdulillah, kali ini saya Agus Praitno akan membersamai Bapak sekalian di 1,5 jam ke depan. Icon ini terselenggara oleh EFT Center di ICAP ya, jadi setiap hari Senin dan Rabu. Kalau hari Selasa ada LLC atau Life Learning Club. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam topik kali ini sangat menarik ya, terutama bagaimana kita bisa kaya dan bahagia ya, dan bisa fokus ya, terutama. Nah, ini saya kasih narasi sebentar. Jadi pencarian hidup, nilai hidup yang berorientasi pada definisi sukses, yang salah membuat akhirnya banyak manusia yang gagal fokus dan dengan orientasi hidupnya. Keberhasilan yang diukur dengan kekayaan material membuat manusia seringkali mencari cara agar kaya. Namun lupa sejatinya kekayaan mereka demi mencapai sebuah nilai hakiki hidup, yaitu kebahagiaan. Bagaimana kalau tidak kaya tapi bahagia? Bagaimana pula jika kaya dan bahagia? Icon Talk semalam ini mengulas mengenai ikhtiar gagal fokus yang sering dilakukan kebanyakan manusia, yang membuat banyak dari mereka kehilangan arah dan berakhir pada keberhasilan yang menyedihkan atau kegagalan yang berulang, dan bagaimana ikhtiar menghindarinya dengan topik kita kali ini, kajian 2080 Ikhtiar Bumi yang Menggetarkan Langit. Nah, kali ini bersama saya ada Kang Helmi. Assalamualaikum Kang Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Kang Helmi. Saya perkenalkan dulu ya, Kang Helmi itu siapa ya ke audien ya, Kang Helmi. Siap. Baik, siapakah Kang Helmi ini? Tentu Bapak-bapak, ya Ibu dan sahabat-sahabat sekalian bisa mengenal beliau ya di dunia maya ataupun kadang trainer-trainer atau pelatihan-pelatihan motivasi, terutama kajian PPA atau pola pertolongan Allah ya. Beliau adalah penulis buku kajian 2080, banyak juga diliput di majalah Peluang Usaha, narasumber di beberapa radio swasta, founder dan trainer The Miracle of Happiness. Kemudian beliau juga memiliki beberapa PT ya, sebagai Direktur Utama PT Pancapola Anugerah, Direktur Utama PT Pandu Prima Amanah, Komisaris EOA Human Capital, Komisaris EOA Teknologi Internasional, Certified EFT Trainer, Certified Trainer BNSP sebagai metodologi instruktur, Certified Trainer PPA, Certified Coach PPA, Certified Leadership Training, dan Self Healing Trainer. Baik, kita sambut kepada Kang Helmi. Kami persilahkan Kang Helmi untuk memulai kajian 1,5 jam ke depan. Terima kasih Kang Helmi. Baik, salam kenal Dr. Agus Praitno, insyaallah. Ya, dan salam kenal juga kepada sahabat-sahabatku, kawanku, para guru-guru, para sesepuh EFT, Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira.
Kalau ta'ala fi kitabil karim, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini serasa seperti dapat durian runtuh, serasa seperti mendapatkan kesempatan yang luar biasa di tengah-tengah para guru, para sahabat, kawan-kawan yang ada beberapa di antara yang hadir hari ini yang sudah saya kenal, tapi banyak juga yang belum kenal. Dari grup yang saya lihat di grup 4 Icon Talks ini, saya lihat ada 170-an orang yang sudah mendaftar ya. Qadarullah. Insyaallah mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa saling sharing malam hari ini dengan peserta yang maksimal, karena keuntungannya seseorang yang diamanahi untuk berbicara adalah ketika dia berbicara dan kemudian banyak yang mendengarkan, maka seperti halnya mendapatkan durian runtuh ya. Apalagi orang-orang yang hadir adalah orang-orang yang berilmu, beriman, beramal soleh, orang-orang yang soleh, solehah yang hadir di sini, yang semoga ketika mendengarkan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, yang saya sudah doakan, minta pada Allah agar Allah titipkan kalimat-kalimat baik ke lidah saya, ke lisan saya, ke dalam hati saya, sehingga saya termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi wasilah turunnya kebaikan, turunnya hidayah, turunnya petunjuk bagi Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang hadir hari ini. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah, salat dan salam tak lupa kita aturkan juga kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua dan uswah kita, di mana dalam pribadi beliaulah suri tauladan yang terbaik, insyaallah. Kalau saya diminta ya kemarin Bu Endah kontak saya untuk ngisi Icon Talk ya, sebelumnya juga sahabat-sahabat karib saya juga sudah mengisi juga ya acara hari ini beberapa kali mungkin ya, berdoa juga minta sama Allah, ya Allah berikanlah kemudahan saya untuk bisa men-sharing 1-2 kalimat kepada banyak orang, bukan karena saya kepengen dilihat, bukan saya kepengen dinilai sebagai seseorang yang lebih hebat dibanding yang lain, cuman saya kepingin ada 1-2 orang ketika mereka kembali kepada Allah, mereka ingat wasilah dari siapa kembalinya. Dan berharap betul ada 1-2 kalimat yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah wasilah turunnya kebaikan, turunnya kunci surga kepada seseorang yang ada hari ini. Ya ibaratnya masa iya ada 48 orang yang hadir hari ini, nggak ada 1 aja yang berhasil untuk meniti jalan jembatan Shiratal Mustaqim dengan baik dan kemudian masuk dengan ke surganya Allah. Ya saya doakan semua bagi Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini, Allah perkenankan langkahnya mudah untuk meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Mau nggak nih Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian, sahabat-sahabat sekalian saling mendoakan ya. Harapannya sih ada yang ngetik di chat ya, biar kita lebih interaktif, biar kelihatan siapa yang dengerin, siapa yang tidur, siapa yang sama-sama mendoakan malam hari ini. Yuk kita sama-sama saling ngedoain aja gitu ya, saling mendoakan. Kita tidak perlu terlalu berharap mengenai pemahaman yang terlalu mendalam dari materi kita hari ini. Cuman kita sama-sama doa aja. Waktunya juga nggak panjang. Saya juga tidak berharap banyak hal yang bisa diserap pada malam hari ini. Namun saya berharap betul malam hari ini menjadi malam yang efektif. Dengan cara apa? Saling mendoakan. Jika ada 1-2 hal kebaikan-kebaikan yang bisa diterima pada malam hari ini, harapannya kebaikan itu menjadi kebaikan yang bernilai amal jariah, bukan cuma sekedar dari saya, tapi juga untuk sahabat-sahabatku sekalian, para guru sekalian yang hadir hari ini, para orang tuaku yang saya menggali ilmu juga di sini, insya Allah. Saya nggak bisa melihat satu-satu ini, ya. Saya nggak lihat apakah Pak Edi juga hadir hari ini, Pak Edi Iskandar sebagai guru saya.
kemudian Bu Aceh, dan kemudian Bu Endah, dan kemudian beberapa kawan lain, ada Dr. Rama yang juga gabung. Semoga sudah gabung ya malam hari ini. Ya, berharap juga ada juga sahabat-sahabat yang sahabat baru saya, Dr. Agus Prayitno, Insya Allah baru malam hari ini ketemu, tapi semoga ya kita nggak tahu gitu, walaupun baru ketemu malam hari ini, ya siapa yang tahu kunci surga saya ternyata dititipin sama Dr. Agus. Siapa tahu saya megang kunci surganya Dr. Agus. Ya, ada Pak Ronidin di sini yang buka kamera, Masya Allah. Sehat Pak Ronidin, Pak Agus. Ya, alhamdulillah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Bahagia ya, belum apa-apa udah bahagia. Ya. Ada Pak Bastaman, Pak kemudian beberapa guru-guru yang lain. Insya Allah. Pak Edi juga hadir juga. Monitor beliau. Salam sayang Pak Edi. Ya. Guru saya, Insya Allah udah lama nggak ketemu nih dengan Pak Edi. Subhanallah. Ya, mohon doanya kepada para guru sekalian. Hari ini karena saya ini diminta ya, diberikan amanah untuk ngisi Icon Talks ini, dalam artian yang hadir hari ini adalah para guru, para sahabat, kawan-kawan yang juga berada pada satu profesi ya, sebagai trainer EFT, Emotional Freedom Technique. Insya Allah mudah-mudahan dengan segala aktivitasnya mengajarkan kebaikan kepada yang lain, berharap bukan hanya sekedar mengajarkan, menyampaikan kalimat-kalimat baik, namun juga efektif ya, efektif untuk membawa orang-orang lain menuju kepada kebaikan-kebaikan berikutnya. Bukankah itu yang sedang dituju oleh kita semua ya, para guru, para sahabat, kawan-kawan sekalian. Saya yakin betul bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia. Kenapa? Karena hari ini ada sebuah titik di mana kita seharusnya menjadi seseorang yang lebih baik. Ya, di balik tantangan-tantangan yang kita hadapi di masa yang akan datang, mulai dari kita menyatakan diri untuk menyerap ilmu ya EFT ini sampai dengan praktek-prakteknya. Nah, tentunya kita juga berharap juga bukan cuma sekedar memiliki niat yang hanya menjadi trainer dan kemudian bergelar CET ya, kemudian punya pengalaman-pengalaman, namun harus lebih jauh dan lebih besar dari itu. Karena peran kita sebagai seorang hamba tidak cukup dengan hanya sekedar menyampaikan kalimat-kalimat yang ada, yang diajarkan oleh guru-guru kita, Bapak Edi Iskandar, tapi juga membawa kepada manfaat-manfaat kepada semakin banyak orang. Kira-kira dalam perjalanan kehidupan kita, dalam perjalanan kita menyampaikan kalimat-kalimat baik ini, adakah orang-orang lain yang semakin hari semakin baik wasilah daripada yang kita sampaikan? Ada nggak kira-kira? Dari mulai day one kita belajar EFT, dari mulai level 1, level 2, sampai level trainer sampai sekarang. Kira-kira ada nggak orang yang dengan wasilah kita belajar EFT ini, ada orang lain yang hidupnya berubah, hidupnya kembali menjadi lebih baik? Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak yang malah dari mulai day one beliau belajar EFT, sama sekali belum pernah ngebawa seseorang menuju kepada sesuatu yang lebih baik? Walaupun bukan tugas kita merubah orang, namun pengen nggak kita menjadi wasilah daripada perubahan seseorang untuk menuju kepada sesuatu yang lebih baik? Dan tentunya ini menjadi sebuah doa terdalam, doa terbaik, doa yang paling kita harapkan dan kita panjatkan ini benar-benar terjadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, luaskan hati saya, ya Allah, mudahkan, lancarkan lisan saya, dan bantu untuk selesaikan urusan-urusan saya dan urusan-urusan sahabat-sahabat, kawan-kawan sekalian, para guru yang hadir hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita memiliki tantangan. Tadinya saya menulisnya itu bukan challenge ya, tapi problems ya, masalah. Masalah apa sih yang harapannya ba'da mendengarkan ulasan pada malam hari ini, akhirnya masalah itu selesai, atau paling tidak
sudah memiliki rencana untuk perbaikan-perbaikan. Tapi alih-alih saya pakai kalimat problems, kata guru saya, mending ganti challenge atau tantangan. Bukankah itu yang sedang kita alami sebenarnya? Dan bukankah Allah tidak pernah menurunkan sebuah masalah kepada hambanya selain kebaikan-kebaikan? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalaqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada satu hal pun di dunia ini yang Allah turunkan dalam kebatilan, dalam keburukan, dalam kejahatan atau dalam kesia-siaan. Allah turunkan sesuatu apapun yang ada di dunia ini dalam kondisi sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ukuran kebaikannya, sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh seorang hamba. Pertanyaannya, kita ini hambanya Allah atau bukan? Kita ini ngaku hambanya Allah atau beneran hambanya Allah? Nah, ini tantangan juga bagi kita. Apa buktinya seorang hambanya Allah? Apa buktinya seseorang yang cuma ngaku-ngaku jadi hambanya Allah? Seseorang yang menjadi hambanya Allah pasti dipenuhi kebutuhannya. Seseorang yang bukan hambanya Allah pasti ngerasain selalu di hidupnya selalu ada problems yang dia alami. Dia tidak merasakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi adalah sebuah cara untuk bagi dirinya memperbaiki diri menuju kepada kesempurnaan ikhtiar berikutnya. Namun yang dia rasakan hanyalah keburukan-keburukan, ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasi, sehingga harapannya dia mendapatkan keajaiban, pertolongan Allah, kemudahan-kemudahan, dan dia mendapatkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh misalnya, saat terapi tidak atau mungkin sulit berhasil, tapi lama gitu, atau beberapa kali pertemuan gitu, barulah kita terapi orang ini berhasil. Beberapa kali ngajarin orang untuk terapi, ya, dengan berbagai titik, 9, 18 titik, atau beberapa titik tambahan-tambahan lain, atau mungkin ada referensi lain yang dipelajari oleh para sahabat, para kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Tetapi tetap aja nggak berhasil, ya. Dengan teknik di level 3, di level berikutnya yang mungkin Anda juga sedang pelajari, ternyata tidak juga membawa keberhasilan kepada sang klien. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kok terapinya tidak atau bahkan sulit berhasil? Terapinya sulit berhasil atau bahkan tidak berhasil, gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, saya coba kondisikan, ya, menotasikan dengan kondisi grup kita, ya. Walaupun sebenarnya apa yang saya sampaikan ini berlaku untuk semua permasalahan. Tapi paling tidak supaya mudah untuk mendaratkan pemahaman, biar sahabatku, para Bapak Ibu sekalian yang hadir hari ini mudah untuk memahami. Yang kedua yaitu masih takut gagal. Ada trainer, ya. Ini juga saya juga ngalamin. Ada beberapa orang juga curhat, Mas, saya itu loh kalau terapi masih suka takut gagal. Ya, atau mungkin kaitan kita sebagai seorang trainer, saya itu loh ngajar masih suka deredep hatinya, masih suka nggak yakin dengan titik-titiknya, masih suka nggak lancar kalimatnya dan sebagainya. Itu makan masih lupa materi-materinya. Dan kemudian ada juga beberapa, bahkan yang lebih parahnya lagi, mohon maaf kalau saya pakai kalimat ini, sembunyi di balik wajah trainer. Maksudnya gimana Kang Helmi? Ya sebenarnya beliau ini bahkan bisa jadi ke diri saya pribadi sendiri, ya, ketika memiliki ilmu sebagai seorang yang diamanahi ilmu EFT ini, kewajiban kita adalah mempraktekkan dan kemudian mengajarkan, ya, akibat daripada kita belajar EFT ini, maka kita dimintakan oleh Allah pertanggungjawaban daripada ilmu yang kita pelajari. Tanggung jawabnya ada dua. Yang pertama mengajarkan, yang kedua mempraktekkan. Atau boleh dibalik, kita praktek dulu baru ngajarin, silakan. Nah pertanyaannya, ternyata
sebenarnya kita ini hanya kepingin dilihat sebagai seorang trainer, tapi nggak pernah sekalipun mau mempraktekkan atau menterapi orang lain. Ya, khawatir, hati-hati, kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ngajarin tapi kita sendiri nggak mau praktekin. Nah, ini juga yang bahaya. Ya, jari-jari kita tidak pernah terlatih untuk mempraktekkan ilmu EFT ini buat diri kita sendiri. Ya, men-tapping diri kita, menenangkan hati kita. Pada saat hati ini kemerungsung hatinya, pada saat galau hatinya, tidak berupaya ditenangkan dengan ilmu yang telah kita pelajari dan kita hadapi, yang telah kita pelajari dan berharapnya ini kita akan ajarkan ke orang lain. Jadi sembunyi di balik wajah trainer yang berharapnya orang telah beranggapan bahwa dirinya adalah seorang ahli. Jadi tidak perlu lagi harus menyatakan diri untuk praktek dan sebagainya. Ya, kita juga tidak perlu meminta, ayo Bapak Ibu praktek, ya tidak perlu. Ya, ini kesadaran Bapak Ibu sekalian. Dan ini juga pengingat buat saya, berharap setiap harinya Allah mampukan diri kita untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari dan kita pahami. Permasalahan berikutnya, problem solving, tetapi tetap tidak berhasil. Berapa banyak para klien yang udah ngobrol ke kita, namun sampai dengan hari ini masalahnya belum selesai juga. Ya, walaupun hak prerogatif Allah untuk menyelesaikan masalah seorang hamba, tapi pertanyaannya seperti yang saya sampaikan di awal. Pengen nggak kira-kira kita ini menjadi wasilah turunnya kebaikan buat orang lain? Iya Kang, mau. Tapi gimana? Lawang di terapi ini orangnya nggak bisa-bisa Kang. Tak ajarin ikutan training orangnya nggak paham-paham, nggak ngerti-ngerti. Bahkan dia sudah sampai pada level CET, sudah di level menjadi seorang trainer, ya akhirnya cuma ngajar toh. Dia sendiri punya masalah yang begitu besar dalam hidupnya. Ya, alih-alih dia punya tanggung jawab untuk mempraktekkan masalah hidupnya dengan teknik EFT ini, ternyata permasalahan hidupnya juga nggak kelar-kelar juga, nggak selesai. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ternyata ilmu yang dia pahami sampai dengan saat ini belum juga bisa menghasilkan solusi dalam kehidupannya. Berapa banyak orang-orang yang merugi, para ahli ekonom bermasalah dengan urusan keekonomiannya. Berapa banyak para ahli kedokteran bermasalah dengan kesehatannya. Berapa banyak ahli sales and marketing, ya sales dan marketingnya nggak nyampe juga dengan targetnya. Dan berapa banyak para ahli EFT, para trainer EFT yang katanya EFT ini bisa menyelesaikan permasalahan hati, emosi, vibrasi diri, kesehatan, fisik dan psikis, tapi ternyata tidak juga menyelesaikan permasalahan yang dia sedang alami. Nah, apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasinya? Sahabatku sekalian, Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah redha malam hari ini Allah berikan pemahaman-pemahaman tersebut. Ada permasalahan lain, mengajar tidak banyak peserta. Ada nggak kayak gitu? Promosi sedemikian rupa, namun tidak sampai pada sebuah kondisi ideal. Ya, ngisi kelas training, paling one-on-one mas, ada orang yang kepengen untuk belajar EFT, akhirnya saya datang ke rumahnya atau dia datang ke rumah saya dan saya sampaikan dan saya ajarin diskon 99%. Ya, 99% artinya apa? Ya, dibayar senyum selesai. Ya. Mengajar tidak ada atau tidak banyak peserta. Promosi tidak maksimal atau bahkan kelas cancel. Ini ada beberapa sahabat trainer yang juga bertanya atau curhat mengenai hal ini. Kenapa? Dan bagaimana itu bisa terjadi dan seperti apa yang harus kita jalanin sebenarnya. Ya, tadi pada malam hari ini tidak akan banyak menyampaikan mengenai how-nya, sahabatku sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena sebenarnya bukan how yang bermasalah. Ya, yang penting bagi kita untuk pertebal garis bawahi pada malam hari ini, singkat cerita adalah temukan why-nya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa terapi tidak berhasil? Ya, if you know the why, you will bear to find anyhow. Kalau kita tahu kenapanya, kita bakal tahu bagaimananya.
Daripada kita tanya bagaimana biar berhasil terapi, mendingan kita nanya kenapa kok nggak bisa berhasil. Ya, ya, it will goes to strong how. It will bring you, something that will make you find a miracle. Jika kita ketemu dengan why-nya, ini akan ngebawa kita menuju kepada sebuah keajaiban saat kita udah ketemu dengan why-nya. Daripada kita nanya bagaimana biar nggak gagal, mendingan kita nanya kenapa nggak bisa berhasil, kenapa kita gagal. Daripada kita nanya kenapa problem solvingnya nggak berhasil, mendingan kita tanya. Daripada kita tanya bagaimana caranya agar problem solvingnya berhasil, mendingan kita tanya kenapa nggak bisa berhasil. Sehingga kita akan tahu dan lebih dalam lagi mengenai bagaimananya nanti saat kita udah tahu kenapanya. Underperformance ya, tentu ini kalimat yang akan mencakup banyak hal dalam diri kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa evaluasi sama-sama, Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi yang maksimal, insya Allah. Sebentar ya. Oke. Life option, pilihan hidup. Kita ini berada dalam sebuah kondisi di mana setiap ikhtiar kita bisa saja berhasil. It works sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi dalam kehidupan belum tentu juga berhasil. Kadang-kadang bahkan seringkali apa yang kita lakukan ini berhasil sih, tapi susah bener nyampenya. Tapi hardly works. Berhasil tapi kayak gimana bahasanya? Berdarah-darah. Ya. Menetes keringat kita, menetes air mata kita. Dihianati, dicaci maki, dimarah-marahin, diberikan urusan-urusan yang belum tentu kita bisa selesaikan. Akhirnya kita tinggalkan masalah-masalah tersebut karena kita sendiri nggak tahu mesti ngapain dengan masalah itu. Saya pernah mengalami dan saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu sekalian juga pernah ngalamin sebuah kalimat berhasil tapi berdarah-darah, gitu ya. Ada beberapa di antara kita yang nearly works, nggak berhasil atau hampir berhasil. Guru saya bilang Mr. 99%, orang yang nasibnya itu hampir-hampiran, ya, hampir aja diterima, hampir aja berhasil, hampir aja sembuh, hampir aja selamat, ya, hampir aja dapat, ya. Hampir-hampiran, ada nggak yang kayak gitu? Hampir aja ditransfer, ya, hampir aja gol, hampir aja menang tender, hampir aja masuk universitas universitas favorit, hampir aja jadi PNS, ya, hampir-hampiran, nearly works, ya. Orang-orang yang punya nasib Mr. 99%, walaupun cuma 99 tetap aja nggak berhasil, karena yang namanya berhasil itu 100%, 100%. Dan ada juga yang akhirnya fail atau gagal. Berapa banyak di antara kita yang kemana-mana gagal, nggak bisa melakukan, bahkan dengan umur kita yang saat ini sudah terjadi, sudah kita alami. Saya yakin di antara Bapak Ibu sekalian ini umurnya rata-rata di atas 30-40 ya pasti ya. Di sini ada yang masih 17 tahun. Kalau ada, berhati-hatilah, gitu saja yang saya sampaikan. Ya, mulai aware dengan pesan cintanya, mulai aware dengan ujian-ujiannya. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang umur 30-40 tahun ke atas ya, saya specifically akan bilang ya di atas 40 ya, above 40. Ya. You are a man, you are a human, you are truly human. Bagi para guru Bapak Ibu sekalian yang umur di atas 40 tahun, Anda adalah manusia sebenarnya. Maksudnya gimana? Ya, manusia yang sudah ngalamin berbagai pengalaman hidup ya. Ya, guru saya bilang ya 40 tahun adalah cukup bagi kita untuk mengalami semuanya. Semuanya itu apa? Ya urusan percintaan, urusan pencitraan, urusan harga diri, urusan gagal, urusan berhasil ya. Semuanya orang-orang yang berada di umur 40 tahun ke atas ini udah ngalamin. Pertanyaannya bagaimana dengan nasib 40 tahunnya Bapak Ibu sekalian? Apakah 40 tahun yang indah? Ya,
Atau 40 tahun yang kelam, 40 tahun ke atas. Atau 40 tahun yang baik-baik saja. Atau 40 tahun yang berusaha saja untuk disyukuri. Padahal tidak dalam kondisi bersyukur. Ya, maksudnya gimana Kang? Kalau ditanya, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Pasti jawabannya apa? Alhamdulillah, baik-baik saja. Bukankah begitu Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya beneran baik-baik saja apa enggak? Aduh Kang, saya mau udah bersyukur aja walaupun pinggang udah encok, pegel linu, rematik, kerkes otot ya. Mata udah nggak kelihatan, ya jalan udah nggak lancar, tambah lagi bisnisnya ancur-ancuran, ya ketemu dengan orang malah ditipu, dihipnotis di ATM, ya ditransfer nggak jadi transfer, barang dibawa tapi nggak dibayar, dan berbagai macam kegagalan-kegagalan yang lain yang bisa jadi itu kita hadapin. Ya, pertanyaan berikutnya, ya, apa yang sedang terjadi di 40 tahun Anda? Pertanyaan yang lebih langsungnya, ya, direct words-nya adalah ngapain aja 40 tahun ini sampai kita nggak ketemu dengan kondisi terbaik dalam hidup? Kenapa kok kita tuh tidak dalam kondisi yang terbaik? Jika Anda ketemu dalam kondisi terbaik, alhamdulillah. Tapi saya yakin-yakinnya, banyak di antara kita, walaupun umur 40 tahun ke atas, kita belum menemukan puncak pencapaian terbaik dalam hidup. Bisnis boleh berhasil. Keluarga gimana? Bahagia nggak? Keluarga boleh bahagia. Bisnis gimana? Lancar nggak? Ya. Istri boleh cantik. Tapi gimana? Nurut nggak? Suami boleh ganteng, boleh berada. Tapi gimana? Aman nggak? Ya. Dan segala pencapaian tersebut yang membuat kita akhirnya ngerasa kalau memang definisi daripada puncak pencapaian terbaik adalah sempurnanya hidup, maka saya belum, Kang. Saya belum sampai pada saat itu. Karena ada aja yang namanya variabel bahwa ternyata saya gagal. Duit saya banyak, tapi anak saya nggak ada yang mau pulang ke rumah. Nggak ada yang mau ngelanjutin bisnisnya keluarga. Nggak ada yang mau ngurusin sawah yang ada di sana. Nggak ada yang mau ngurusin orang tuanya yang lagi terbaring di sini. Nggak ada yang mau melakukan hal-hal repot ya versi kita. Dan ternyata itulah yang menjadi ujian-ujian dalam hidup yang kita bilang it's failed. Ya. Not even nearly works. It's failed. Ini gagal. Bukan cuma sekedar hampir berhasil, ini beneran gagal. Dan semoga itu tidak terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah diri yang jujur dengan zikir kita sendiri, Bapak Ibu sekalian. Saat kita ngerasa diri kita lagi hampa, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya, sambil tapping source spot, ya Allah, saya terima, saya pasrah. Walaupun Engkau memberikan urusan sebegitu beratnya pada diri hamba, ya Allah, padahal ingin sekali hamba ini menjadi seorang pribadi, seorang hamba sebenarnya hamba, maka berikanlah hamba kebaikan-kebaikan ya Allah. Maka berikanlah hamba kemudahan-kemudahan ya Allah. Maka berikanlah hamba kedamaian hati ya Allah. Ya, titik source spot. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, saya pasrah ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Ya Allah, saya pasrah ya Allah. And see what happen. Jadi bukan hanya sekedar ngajar, tapi juga mempraktekkan. Dan semoga itu dipraktekkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, it's not about how, it's about why. Kita akan cari kenapa. Ya. Coba deh dicek satu-satu apa yang saya sampaikan ini. Apakah poin tersebut adalah poin yang itu gue banget. Jika memang itu poin yang itu gue banget, catat dalam-dalam, dibikin bold, di garis bawah, ya. Tekankan bahwa saya akan memperbaiki mulai hari ini. Karena yang saya bahas hari ini adalah state of heart, kondisi hati. Dan bukankah itu yang sedang kita ikhtiarkan Bapak Ibu sekalian? EFT ini kan mengarahkan kondisi hati. Dari hati yang kemerungsung, hati yang vibrasinya buruk, hati yang vibrasinya merusak, menjadi hati yang damai hatinya. Betul nggak? Betul Bapak Ibu sekalian? Halo? Betul? Betul, ya. Siap, alhamdulillah. Boleh di chat, boleh di ini biar kelihatan kalau nggak tidur, takutnya pada tidur nih. Insyaallah. Enggak ya.
Semoga berkah, doakan saya menjadi orang-orang yang benar-benar bisa menjadi wasilah kebaikan buat Bapak Ibu sekalian. Jadikan diri hamba termasuk orang-orang yang semakin hari semakin baik. Insyaallah. Baik, yang saya lakukan hari ini, malam hari ini adalah kita melakukan kalibrasi state of heart. Kita melakukan perbincangan dari hati ke hati, ya, dengan teknik EFT yang seharusnya emotional freedom teknik untuk membebaskan emosi, ya, emotional freedom, kebebasan emosi. Artinya kan itu state of heart, betul nggak? Bukan hanya fisik. Kan kita juga udah belajar sama-sama bahwa urusan fisik itu ya urusan sebenarnya hati. Ya urusan fisik itu sebenarnya ya urusan hati. 80-90% urusan fisik yang ada ya, dan kita alami, kita nikmati hari ini, sakitnya, apanya, ya semuanya ternyata urusan hati. Itu yang kita pelajari sama-sama. Dan ketika kita berhasil menguasai hati kita sendiri, seharusnya kita menjadi pribadi yang damai. Ya, betul nggak sih? Kira-kira kita sampai, ya mohon maaf di sini ada para guru yang sudah sepuh ya 50-60 tahun ke atas barangkali. Kira-kira masa mudanya atau mungkin sekarang masih ada yang masih berkutat dengan kesibukan-kesibukan dunia. Kira-kira aktivitas dirinya dari pagi sampai dengan pagi lagi berikhtiar, yang ngitung sana, ngitung sini dengan segala aktivitasnya. Sedang kita tuh lagi nyari apa sih? Ya paling gampangnya kenapa harus belajar EFT? Kenapa harus jadi trainer EFT? Lagi-lagi kenapa? Ketika kita ketemu dengan kalimat kenapa, ini akan menyelesaikan banyak hal. Kenapa kita harus belajar EFT? Karena kita kepengen memiliki hati yang damai. Kenapa jadi EFT trainer? Karena kami ingin membawa kedamaian ini kepada orang-orang yang lebih banyak lagi. Ya bukan cuma buat diri, tapi juga buat lebih banyak orang lagi. Ya, life option berikutnya. Seharusnya dipenuhi. Ya, seharusnya dipenuhi. Seharusnya selesai urusan kita. Seharusnya kita memiliki kebahagiaan. Bukankah ikhtiar yang kita lakukan setiap harinya sebenarnya lagi nyari bahagia, betul nggak sih? Siapa di sini yang nggak nyari bahagia? Kang, saya tiap hari sana kemari kerja, atau masa muda saya atau saat ini saya sedang berikhtiar untuk cari duit, Kang. Oke, cari duit. Cari duit buat apa? Buat beli barang-barang, Kang, buat memenuhi kebutuhan. Oke. Kalau sudah memenuhi kebutuhan terus gimana? Ya pengennya sih dengan saya bisa membeli apa yang saya inginkan, saya jadi bahagia. Gitu ya. Jadi ternyata kenapa nggak kita singkat aja ikhtiar dalam kehidupan ini? Bukan ya Allah berikanlah hamba rezeki yang baik, bukan kayak gitu. Tapi ya Allah berikanlah hamba kesehatan, bukan kayak gitu. Ya Allah berikanlah saya kemudahan hidup. Ya Allah berikanlah saya urusan yang mudah. Doanya sekalian aja kita ganti. Ya Allah berikanlah hamba kebahagiaan. Ya, that is what we are here. Bukankah itu sebabnya kita ada di sini, ya, belajar EFT, pengen memiliki hati yang damai, hati yang bahagia. Kalau udah bahagia hatinya, apalagi yang kita repotin, apalagi yang kita khawatirkan. Kalau hati sudah bahagia tapi masih nyari kanan kiri, itu namanya kemerungsungnya diri untuk memenuhi hawa nafsu. Ya, bukan lagi perkara mengenai bahagia, itu udah godaan syaitan yang terkutuk. Harusnya bahagia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Saya balik. Jadi kalau kepengen mendapatkan jalan keluar, maka bertakwalah pada Allah. Gitu kan? Harusnya. Ya, it's a simple question, it's a simple state. Kalau kepengen bahagia, kalau kepengen dapat jalan keluar, maka bertakwa. Terus kan kalau hidup saya susah, nggak mendapatkan jalan keluar dari masalah-masalah yang saya sedang alami, ya ini sudah bukan hanya perkara EFT, bukan hanya perkara sebagai seorang trainer, tapi permasalahan secara keseluruhan. Kita punya masalah. Dengan EFT tidak membuat hati saya damai. Misalnya seperti itu. Saya nggak tahu permasalahannya apa.
Dan kenapa EFT sampai tidak berpengaruh dalam status bahagia kita dalam hati? Jangan-jangan karena wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa dan ketakwaan itu ternyata belum terjadi dalam diri kita dan dalam hati kita. Ya, life option. Kita kepengen kayak gimana? Mau ditutup jalan keluarnya atau dibukain jalan keluarnya? Kalau kepengen dibukain, maka bertakwalah pada Allah. Ya, kalau kepengen jalanin yang kayak sekarang, ya nyari terus ke sana kemari, belajar terus ke sana kemari, mencari solusi dalam kehidupan, ya percayalah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di PPA tempat saya beraktivitas ada sekitar 150.000 alumni di seluruh Indonesia dengan segala urusan hidupnya. Ya, qadarullah, alhamdulillah Allah berkenan untuk berikan wasilah EFT ini juga menjadi salah satu cara bagi kami untuk melakukan coaching and counseling kepada para kawan-kawan dan para sahabat alumni yang mereka kemerungsung hatinya, yang mereka gundah hatinya, yang mereka galau hatinya. Dan alhamdulillah saat mereka merasakan kebahagiaan, ya kedamaian hati, ketakwaan pada Allah dengan sebenarnya takwa, ternyata jalan keluar itu terbuka baginya. It's not before but after. Bukan sebelum tapi sesudah. Bukan sebelum beriman, bukan sebelum bertakwa, tapi sesudah bertakwa baru kita dikasih jalan keluar. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk pura-pura bertakwa. Tidak ada ruang bagi kita untuk pura-pura bertakwa, tetapi bertakwalah. Nanti ada pertanyaan, terus gimana caranya bertakwa? Ntar dulu. Jangan nanya mengenai bagaimana dulu. Tanya dulu kenapa kok bisa nggak bertakwa itu apa masalahnya? Ya. Oke. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Surat At-Tolak ayat 2 dan ayat 3. Ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apa tuh? Ya, mohon maaf bagi Bapak Ibu sekalian, saya mengukil ayat ini sebagai sebuah keyakinan pada diri saya bahwa Allah mencukupkan keperluan dan kebutuhan hambanya. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal pada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Artinya apa? Saya balik lagi. Kalau kepengen dicukupin keperluannya, berarti kita ngapain? Ngapain Bapak Ibu? Mesti ngapain kita kalau pengen dicukupin keperluannya? Ada 67 orang. Alhamdulillah bertambah. Yes, terima kasih Ibu Reni. Ya, bertawakal. Jangan pakai kalimat yang lain-lain dulu. Ya, kita pakai kalimat di ayat ini aja. Ya, nggak usah ngelebar ke sana kemari, urusan kita cuma ini doang. Ya. Ya, actually life is simple. Sampai kita nggak percaya dengan ayatnya Allah. Sebenarnya hidup itu mudah sampai kita akhirnya nggak percaya dengan ayatnya Allah. Nggak usah jauh-jauh kita pakai kalimat lain, pakai kalimat yang ada di ayat ini. Oke. Apa itu? Bertakwa dan bertawakal dengan segala derivat turunan-turunannya. Bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar, dan bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan. Artinya nggak ada satu hal pun di dunia ini yang membuat kita sanksi dengan dicukupkannya kebutuhan kita. Sanksi dengan dipenuhinya rezeki kita. Ya, praktek EFT nggak berhasil. Padahal butuh banget ya Allah. Kenapa? Jangan-jangan lagi berat dengan diri. Tapping, saya mah udah pengalaman Kang kayak gini-gini mah tak tek tok jidat orang di tapping ya. Ya, kemudian hidung orang di tapping blos ya. Kemudian apa yang terjadi? Berhasil enggak, orang yang marah kenceng bener. Ente terapi atau balas dendam, kepalanya diketok-ketok kayak bukan pakai jari tapi pakai begini. Nah, apa yang terjadi? Ternyata dia sedang berat dengan diri. Ya, berat dengan dirinya. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah redho dengan pemahaman
Dua ayat ini, At-Tolak ayat 2 dan At-Tolak ayat 3. Sunnatullahnya jadi gimana, Kang? Ya. Yang namanya sunnatullah berarti Allah sudah tetapkan. Ya, sudah instalkan. Allah sudah jamin. Rezeki adalah sunnatullah. Ya, ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an adalah sunnatullah. Awan yang terbang di atas langit adalah sunnatullah. Manusia yang berjalan di muka bumi adalah sunnatullah. Angin yang bertiup dari dataran rendah ke dataran tinggi adalah sunnatullah. Hujan yang turun dari atas ke bawah, sunnatullah. Air yang mengalir dari gunung, puncak menuju kepada lautan adalah sunnatullah. Betapa Allah sudah menginstalkan semuanya ya, dalam kesempurnaan. Dan tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa melawan sunnatullah. Ini juga jadi kunci kenapa kita bisa gagal. Jangan-jangan ada hal yang Allah sudah tetapkan, namun kita upayakan untuk tidak kita laksanakan. Membuat akhirnya ikhtiar kita berat. Ya, nearly works. Even fail. Bahkan bisa gagal. Sunnatullahnya apa? Ternyata ikhtiar kita itu 20%-nya teknis aja. Dan 80%-nya itu sunnatullah. Sekarang kalau saya tanya ya, sambil saya coba praktek. Ini kelihatan nggak ya? Ini apa Bapak Ibu sekalian? Pulpen ya. Ada yang kelihatan? Ada yang lihat? Kelihatan ya di layar ya. Saya pegang apa? Kelihatan. Pegang ballpoint ya. Iya. Siap. Ballpoint ini kalau saya mungkin ada yang pernah lihat simulasi ini ya. Ballpen ini kalau saya lepaskan dari tangan, apa nasibnya? Boleh buka mic, boleh chat, silahkan. Yang lain dikasih hak buka mic nggak ya? Enggak ya? Chat lah minimal ya, silahkan biar bisa berinteraksi. Ya minimal chat, biar oke. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah ada hak ya. Ya Bapak Ibu sekalian, yang sudah merespons. Apa yang terjadi? Jatuh ke bawah. Ini sudah saya jatuhin belum? Belum ya? Belum saya jatuhin. Kapan jatuhnya? Jatuhnya kapan? Kalau dilepas. Ya. Bang Aldi, Bu Mila, Bu Utami, Masya Allah. Terima kasih. Pak Ronidin, Masya Allah. Kalau dilepas, kalau dijatuhkan. Kapan terjadinya? Masa depan, masa kini, atau masa lalu? Terjadinya pulpen jatuh. Jatuhnya kapan? Masa depan, masa kini, atau masa lalu? Masa depan. Kenapa dibilang masa depan? Karena belum saya lepaskan. Ya. Saat ini adalah pulpen yang dipegang. Ya. State masa lalu tidak ada. Ya. Pulpen ini masih dipegang state masa lalu. Set masa depan apa? Dia akan jatuh kalau dilepaskan. Masa depan karena belum terjadi. Pertanyaan saya lagi yang untuk meyakinkan. Pulpen ini kalau saya lepaskan jatuh atau tidak? Pasti jatuh, bisa jadi jatuh, kadang-kadang jatuh, atau belum tentu jatuh? Insya Allah. Insya Allah jatuh. Terima kasih Bu Yani, Insya Allah. Pasti jatuh. Nah ini hebat. Ya ini hebat ini. Hebatnya apa? Belum terjadi, sudah dibilang pasti. Belum terjadi, tapi sudah dijamin. Ya kun fayakun. Sudah pasti jatuh. Belum terjadi, tapi sudah dijamin jatuh. Anda tahu kenapa, Pak Brusil? Ya, kalau dilepaskan, kan belum saya lepaskan nih. Ya, terjadi di masa depan. Tapi kalau saya lepaskan, dijamin jatuh katanya. Kenapa Anda berani jamin bahwa pulpen ini pasti jatuh? Sunnatullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
ya Pak Sarsito, Pak Ronidin, Pak Bastaman, karena sunatullah. Karena udah aturannya Allah begitu. Kenapa Anda bisa yakin bahwa itu pasti jatuh? Karena kita juga yakin dengan sunatullah. Kenapa dengan rezekinya Allah kita nggak yakin? Kenapa dengan janji Allah ketika Allah bilang yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Kenapa dengan sunatullah itu kita nggak sebegitu yakinnya? Kenapa masih mempertanyakan dengan perintah-perintah Allah? Kenapa sedekahnya masih sedikit-sedikit? Kenapa sedekahnya masih hitung-hitungan? Loh, bukannya kalau sedekah itu harus dihitung, Mas, 2,5%, berapa persen, itu zakat. Ya, kalau sedekah mah jangan hitung-hitungan. Ya, karena kita punya masalah dengan keimanan. Masya Allah. Karena kita tidak sebegitu yakinnya dengan Allah dan dengan kalimat-kalimatnya. Dengan sunatullah ini kita yakin, tapi dengan janji-janji Allah dalam Al-Quran, which is itu juga adalah sunatullah, kita nggak sebegitu yakinnya. Ya, semoga ini bisa sedikit banyak memberikan perjalanan batin kita bahwa ternyata ada loh sesuatu yang seharusnya bisa kita perbaiki. 20% itu teknis, 80% itu sunatullah. Cek, suara saya aman? Jelas, Pak. Jelas. Aman. Jelas. Di tempatnya Pak Bastaman ya ini. Ya, nanti info saja nggak apa-apa. Jika Ya, ada nanti problem, ada rekamannya. Biar Insyaallah. 1-2 hari ke depan ada di YouTube. Baik, insyaallah. Ya, 20 itu teknis, 80% itu sunatullah. Kenapa pakai 20-80, Kang? Ya, agar kita punya target tujuan jelas. Seberapa sih seharusnya kita ikhtiar, seberapa sih seharusnya kita berpasrah dan bertawakal pada Allah. Sebenarnya lebih banyak mana? Misteri atau pasti? Lebih banyak mana? Hal yang misteri atau hal yang pasti? Ya, lebih banyak yang misteri. Lebih banyak yang misteri dibanding yang pasti. Artinya apa, Bapak sekalian? Ada yang bisa bantu saya? Kalau udah kayak gitu berarti apa nih? Mohon maaf kalau saya banyak nanya malah ya. Ini ngasih materi siapa ya? Tapi saya yang ditanya terus nih. Biar kita mengolah ya. Mengolah urusan hari ini dengan pemahaman-pemahaman. Lebih banyak yang misteri atau lebih banyak yang pasti? Kira-kira 1 menit ke depan tahu nggak nasib kita? Nggak tahu. Artinya lebih banyak yang misteri atau lebih banyak yang pasti? Lebih banyak yang misteri. Kalau udah ketahuan yang lebih banyak yang misteri, berarti ya seperti yang saya sampaikan, 80 itu sunatullah. Kita percaya aja dengan apa yang telah Allah tetapkan. Karena ketetapan Allah bisa jadi misterius. Kita juga nggak tahu mati kita kapan, rezeki kita dikasihnya kapan, kayanya kapan, bahkan bisa jadi habis duit kita atau miskinnya kita juga kapan. Walaupun Allah nggak pernah ngasih miskin ya, Allah selalu berikan kecukupan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Nah, itulah kenapa saya pakai angka 20-80. Karena ini adalah prinsip Pareto yang pernah kita jalanin. Saya sampai jam berapa, Pak Dr. Agus? Sampai jam 9.15. Nah, okay. Kalau masih ada yang maksimal 9.30. Ya. Siap. Nanti kalau misalnya memang ada waktu untuk tanya jawab biasanya 15 menit gitu. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke, siap. Insyaallah. Allah menyimpan rahasia. Siap. Ya, saya gunakan kalimatnya Bapak Ibu sekalian. Allah menyimpan rahasia. Terlalu banyak rahasia yang kita nggak tahu. Kalau kita terlalu banyak teknisnya, maka kita termasuk orang-orang yang punya pekerjaan yang begitu berat di dunia ini. Kenapa? Ya susah gitu. Hidup ini nggak sebegitunya harus selalu difikirkan. Ada hal-hal misterius yang Allah kepingin, kita lepasin aja. Ya, biarkanlah hal-hal goib, hal-hal misterius yang ada di dunia ini. Kita kalau ngomongin goib jangan pikirannya apa hantu, susana, apa segala macam ya, enggak, ini beda urusan ya. Hal goib itu hal yang nggak kelihatan, hal yang nggak ketahuan, hal yang misterius. Hal yang misterius dalam hidup ini itu nggak semestinya kita pikirin. Biarkan hal-hal yang goib itu dalam sisinya Allah saja. Ya kira-kira gitu.
20 itu teknis, 80 itu sunatullah. Hukum Pareto saat kita fokus dengan teknis, tapi jangan lupa dengan sunatullah. Kalau prinsip Pareto aslinya adalah ketika kita fokus dengan 20, maka 80-nya mengikuti. Kira-kira gitu ya. Prinsip Pareto yang kita pelajari. Ketika kita punya 100 masalah, kita fokus dengan 20 masalah terbesar, maka selesai sudah permasalahan kita, kira-kira kayak gitu. Karena masalah-masalah yang lain kecil. Namun kalau kita kepengen sampai pada langkah 100%-nya, ya, maka kita akan ketemu dengan yang namanya kesempurnaan ikhtiar atau keajaiban. Ya, God-centered dan self-centered. Ketika kita berfokus pada Allah, kepada Tuhan Rabbul Alamin, ya, kepada Tuhan semesta alam, maka Allah sempurnakan ikhtiar kita. Ketika kita self-centered, hanya fokus kepada diri, maka kita cuma dapat 20%-nya itu. Ya, kita cuma dapat 20%-nya itu, sedangkan 80%-nya itu dalam sisinya Allah. Ya, sebagai kiasan analoginya kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian gimana, Kang? Ya, 20% itu action. Actionnya apa? Untuk membuat spidol ini, ya, pulpen ini jatuh ke bawah, yang saya perlu lakukan hanyalah melepas dari tangan. It's a simple action. Betul nggak? Perlu dibanting nggak untuk jatuhin pulpennya? Perlu nggak? Nggak perlu. Perlu dikasih pemberat? Nggak perlu. Ya dikerek pakai alat berat, beko, dan sebagainya, nggak perlu juga. Dikasih tali, dikasih macam-macam, nggak perlu juga. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita pasrahkan pada Allah setelah kita ikhtiar. Melepas dari tangan. Pasrahnya pada Allah bentuknya apa? Allah berikan nikmat kepada seorang hamba, gravitasi bumi yang menarik pulpen ini jatuh ke bawah. It's a simple action, ya. Just let it go. Lepaskan, maka Allah akan penuhi sisanya. Ya, kira-kira konsep tawakal itu ya seperti itu. Inilah yang disebut dengan kesempurnaan ikhtiar. Tapi kalau misalnya kita gagal, kalau misalnya kita gagal, biasanya bagian mana yang paling kita kuatin? Yang 20%-nya aja, betul nggak? Yang actionnya aja. Sunatullahnya gimana? Kita kuatin nggak? Alhamdulillah, Kang, saya sudah mulai mengarahnya, menguatkan sunatullahnya, menguatkan hubungan saya dengan Allah dan sebagainya. Alhamdulillah jika itu terjadi. Jika belum, maka ini PR kita. Supaya hidup kita lebih mudah, supaya hidup kita lebih lancar, lebih bisa memenuhi makna daripada kehidupan itu sendiri, maka justru malah perbanyak melepas, bertakwa dan bertawakal pada Allah, seperti yang tadi Allah sampaikan pada surat At-Tolaq ayat 2 dan ayat 3. Maka Allah akan berikan jalan keluar. Terlalu banyak hal misterius di dunia ini yang harus kita pikirkan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kemerungsung dengan urusan yang kita sendiri nggak tahu, ya, kita berpotensi untuk selalu pada kondisi kegagalan-kegagalan. Nah, sunatullah yang lain, ternyata dunia ini adalah superkomputer. Allah telah instalkan seluruh kondisi alam ini menjadi sesuatu yang bermanfaat dan dipastikan kita butuhkan. Ya. Dalam perjalanan kehidupan kita selalu ada yang namanya gagal. Ibaratnya perjalanan, yang namanya gagal itu berarti kita punya tujuan. Betul nggak? Kang, saya mau ke Cililitan, tapi saya gagal, Kang. Kenapa? Hujan deras. Oke. Cililitannya tujuannya, kegagalannya hujan deras. Kang, saya mau menterapi ibu-ibu yang kena stroke. Ya, tapi gagal. Ibu-ibu yang kena stroke jadi tujuannya untuk menjadi untuk kesembuhannya sebagai tujuan, perjalanannya, gagalnya adalah prosesnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti ibaratnya dalam perjalanan untuk menuju kepada sebuah tujuan, supaya kita nggak gagal sampai pada tujuannya, apa yang kita butuhkan? Ya, sebenarnya apa yang kita butuhkan?
Kalau kita jalan nih, mau ke Cililitan, tadi contohnya saya Cililitan, saya nggak tahu jalan. Sama kayak saya mau menerapi orang, saya mau saya mau ngisi kelas, saya nggak tahu kebutuhan mereka, maka apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya butuhkan? Apa yang saya butuhkan untuk ke Cililitan supaya saya sampai ke tujuan Cililitan itu? Apa yang kita butuhkan, Bapak-Ibu sekalian? GPS. Terima kasih Pak Ronidin, Insya Allah. GPS itu ngapain sih? Betul. GPS itu nunjukin. Terima kasih Bu Reni. GPS itu nunjukin. Ya, berarti kita butuh apa? Petunjuk. Kenapa kita butuh petunjuk? Karena nggak tahu. Ya, caranya gimana saya nggak tahu. Udah training sih sampai level trainer. Cuman ada aja yang nggak tahu. Terlalu banyak kemisteriusan hidup ini dibanding yang kita tahu. Ya, bahkan sahabat kita saja bisa menikam diri kita dari belakang, menusuk dari belakang. Kan yang sakit itu ya, karena nggak ada petunjuk. Petunjuk yang saya tahu adalah dia saudara saya, dia sahabat saya, dia kawan saya, dia orang yang saya percaya. Tiba-tiba dia menusuk saya dari belakang. Ya, there is no clue. Ya, nggak ada petunjuk sama sekali, nggak ada tips sama sekali. Nggak ada yang ngasih tahu kalau dia ternyata orang yang jahat. Ya. Seandainya ada petunjuk, nggak akan terjadi kayak gini. Naik motor kenceng, 100 km per jam, di depan ada belokan tajam. Ya, hampir 45 derajat beloknya. Kira-kira bakal celaka nggak kalau nggak ada petunjuk? Celaka. Ya, begitu udah belokan nggak ada petunjuk sama sekali, jalanan garisnya juga nggak berubah, nggak ada rambu-rambu, jatuh, celaka. Tapi jika ada petunjuk, beda ceritanya. Ya, seburuk apapun perjalanan ketika ada petunjuk, hati-hati batuan jatuh dari atas, hati-hati ada pembangunan jalan, hati-hati lubang besar di depan, hati-hati ada belokan tajam. Kecepatan minimal 20 km per jam, 15 km per jam. Maka Anda akan mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena ada yang ngasih tahu. Selamat nggak akhirnya? Selamat. Kenapa? Karena ditunjukin. Ya, betapa berharganya petunjuk. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah ridho. Dan kalau gitu Kang, kegagalan dalam hidup saya berarti Allah nggak nunjukin. Gitu ya. Siapa yang bilang? Allah nggak nunjukin. Jangan-jangan kita yang nggak peduli dengan petunjuk Allah. Coba deh kalau di setel GPS, belok kanan, belok kanan. Tiba-tiba ada belok kanan. Saya udah bertahun-tahun di sini, ngapain belok kanan? Belok kiri lebih cepat. Akhirnya apa yang terjadi? Nyasar. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai sih, tapi susah, jelimet, muter-muter. Ada lampu merah, lampu hijau, ada ketemu pasar, ada belokan susah, ada verboden, harus muter dulu ke depan dan sebagainya. Nah, daplek sih, dikasih tahu kok nggak manut, ya ngeyel ya. Manusia daplek yang kayak gini yang biasanya yang nggak akan ketemu dengan tujuan-tujuan akhirnya. Kegagalan berikutnya. Allah punya superkomputer di dunia ini yang nunjukin. Pernah nggak Anda terlalu ngotot dengan ikhtiar? Ya, termotivasi dengan hidup. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, sampai sekarang masih sakit. Nggak pernah sehat, nggak pernah bahagia, nggak pernah senang. Sampai detik ini masih ada urusan-urusan yang bikin hati itu kemerungsung. Kenapa bisa gitu? Jangan-jangan kita terlalu termotivasi dengan dunia. Terlalu termotivasi dengan hidup, tapi kita ngelupain Allah, sang pemilik hidup. Sang maha pemilik hidup. Yang nunjukin kita dengan tanda-tanda dan petunjuk. Ya, lagi mau ke Cililitan, hujan deras, kita bilang gagal. Jangan-jangan Allah lagi nunjukin, jangan ke Cililitan. Di situ ada kegagalan-kegagalanmu yang lebih besar daripada sekedar nunggu hujan reda. Jangan-jangan di detik itu ternyata Allah menyelamatkan diri kita dari keburukan-keburukan yang lebih besar. Ya, sudah.
tunggu saja hujan. Kalau ada payung silahkan jalan. Kalau memungkinkan jalan silahkan jalan. Tapi jika sampai memaksakan diri dalam ikhtiar, memaksakan diri dengan atas nama ikhtiar, ya, berakit-rakit ke hulu, terjang segala rintangan, halau segala hambatan, raih segala impian, hati-hati, ya, termotivasi. Karena motivasi itu membunuh jika kita belum kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sedang tidak membuat Anda jadi lemah-lemah dengan ikhtiar, enggak. Tetapi saya sedang berupaya untuk supaya kita memiliki pemahaman yang ketika kita berikhtiar berat pun, berikhtiar kuat pun, kita juga harus membawa sebuah ikhtiar dalam hati untuk selalu dekat dengan Allah, ikhtiar percaya pada Allah, ikhtiar beriman pada Allah, ikhtiar merapat terus pada Allah, ikhtiar mendekat terus pada Allah. Kenapa? Walaupun ada kegagalan-kegagalan dalam perjalanan, saat kita selalu ingat bahwa ini adalah aturannya Allah, maka kita akan lebih berhati-hati di jalan. Nggak kemerungsung dengan dunia, tetapi kita mempertimbangkan keputusan-keputusan Allah dalam tanda-tanda sunatullahnya. Sunatullahnya atau tanda-tanda Allah bisa ayat-ayat kauliyah, bisa ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quran dan ayat-ayat yang dikasih sama Allah di hadapan mata. Mau berangkat kerja anak sakit, mau berangkat kerja sepatu hilang, mau berangkat kerja ban bocor dan sebagainya. Sebelum kita komplain pada Allah, ucapkan istighfar, astagfirullahalazim, ya Allah, jika ini karena dosa-dosa hamba, maka ampuni ya Allah. Sambil taruh tangannya di sore spot, wahai Allah, ampuni dosa hamba. Hamba ikhlas dengan ban bocornya saya ini ya Allah, walaupun hati kemerungsung, khawatir dengan klien yang nungguin ya Allah, saya ikhlas menerima dan saya pasrahkan padamu kebaikan-kebaikan dari kejadian ini. Cause effect, hukum sebab akibat. Ya jangan-jangan Allah lagi Noel kita, negor kita. Ya, urusan-urusan kita jangan-jangan bukan hanya karena permasalahan teknis saja, tapi bisa jadi juga karena Allah kepingin Anda memperbaiki diri. Anda termasuk orang-orang yang berikhtiar untuk menyadari bahwa semuanya adalah ada perannya Allah, ada hukum sebab dan akibat, cause effect. Yang ketiga adalah sunatullahnya profesionalisme. Singkat cerita ya, profesionalisme. Artinya apa? Jadilah orang yang profesional. Karena ini juga menjadi salah satu sunatullahnya. Maksudnya gimana sih? Penuhi akad-akad. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uhud. Permintaan dari Allah, perintah dari Allah yang spesifik untuk orang-orang yang beriman. Dan ini menjadi salah satu tanda bagi keberimanan seseorang. Yaitu apa? Menjadi orang-orang yang profesional. Ya, kalau Anda kepengen hidupnya bahagia, maka jadilah orang yang profesional. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uhud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji dan akadmu. Itu kan bentuk profesionalitas. Jadilah orang yang profesional. Jadi ayah, ya beneran jadi ayah. Jadi seorang ibu, ya beneran jadi seorang ibu profesional. Seperti akad kita. Jadi certified EFT trainer, ya jadilah CT yang baik, yang profesional. Jadi seorang partner, investor, maka jadilah seorang partner dan investor yang baik sesuai dengan akadnya. Jadi karyawan, ya karyawan yang baik. Ya, penuhi janji dan akadnya. Datang jam 8, pulang jam 5. Datang jam 9, pulang jam 5. Kalau udah janjinya begitu dengan perusahaan, ya sudah penuh. Tapi gimana Kang kalau sakit, kalau apa dan sebagainya? Ya silahkan. Namanya janji itu kan antara dua pihak. Maka yang satu pihak harus redo dengan perubahan janji itu. Caranya gimana? Ambil cuti, ya pakai izin dokter, ya infokan kepada atasan, sehingga kita menjadi orang yang profesional. Karena akadnya kita sampaikan, hari ini saya tidak bisa memenuhi akad nih, bos. Karena saya hari ini lagi sakit atau ada keperluan, mohon izinnya. Si bosnya bilang, oke, ya silahkan ajukan cuti, silahkan ajukan sesuai dengan akad-akad. Jadilah orang yang profesional. Believing is seeing. Ya, not before but after. Kalau kata orang, seeing is believing. Yang lihat baru percaya.
apa yang kita nggak bisa lihat, ya nggak mungkin bisa dipercaya. Ya berapa banyak orang yang akhirnya terjebak dengan kalimat ini. Dengan Allah dan dengan keimanannya, believing is seeing. Percaya dulu, barulah kita bisa melihat kemahakuasaan Allah. Bukan lihat dulu, nagih dulu, baru kita percaya. Udah deh, ya Allah, Engkau kasih aku rezeki yang banyak dulu, nanti aku percaya padamu. Ya kata hambanya gitu. Kata Allah bilang, loh, siapa lu? Ya siapa kamu? Ya kita ini bukan siapa-siapa ya. Sejentik jarinya. Kalau ada ukuran jari manusia ya nggak ada segitu-gitunya kita ini. Ya walaupun Allah jauh dari sifat hambanya ya. Tapi kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian. Believing is seeing. Percaya dulu dengan kemahakuasaan Allah, baru Allah akan ngasih. Iman adalah percaya tanpa sebab. Saat ini bisa kita dapatkan, maka mudah bagi Allah untuk ngasih jalan keluarnya bagi kita. Seperti itu. Believing is seeing. It is all about benefit. Manusia itu memang mikirinnya apa? Keuntungan. Boleh nggak sih Kang kita mikirin keuntungan? Ya harus, kudu, mesti, wajib. Nggak ada yang mungkin mau bergerak tanpa keuntungan. Berarti hitung-hitungan dong Kang. Why not? Ya kenapa enggak? Bahkan Allah yang sudah ngajarin kita untuk hitung-hitungan. Ketika kita melakukan kebajikan satu, Allah sudah janjikan 10 kali lipat gantinya. Saat kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah, maka satu bagian harta kita akan dibalas 700 kali lipat. Artinya, it's all about benefit. Allah janjikan surga dengan segala isinya. Ya, Allah janjikan kemudahan-kemudahan dengan segala fasilitas-fasilitasnya. It's all about benefit. Maka jangan mau rugi, Bapak sekalian. Ya, dalam hidup itu jangan mau rugi. Selalu jadikan setiap waktu kita itu bernilai, ya, memiliki value. Nafas kita ada value-nya, ya, ada nilainya. Darah kita, bergeraknya kita, ya, gesernya kita, kalimat kita, setiap detiknya ada nilai yang Allah tulis dalam kitab-kitabnya yang ditulis oleh malaikat-malaikatnya setiap kali kita lakukan. Sehingga tidak ada yang sia-sia dalam hidup. Ada yang punya hutang piutang? Misalnya. Ya, ada orang punya piutang sama Anda. Ngutang sama Anda, Bapak Ibu sekalian, para guru sekalian. Kemudian ketika ditagih galakan dia. Rugi sekali, duitnya nggak dapat, ya sakit hatinya dapat. Ya, itu rugi. Saya mau kasih contoh aja bahwa banyak sekali kerugian-kerugian manusia dalam hidup. Saat itu sakit hati dia. Duit nggak dapat, sakit hati yang dapat. Ruginya 2 kali. Kemudian dia bilang, wahai Allah, kutuk dia karena dia telah menghina saya, telah mengecewakan saya. Rugi 3 kali ya, doain jelek orang. Ya, apalagi banyak sekali kerugian-kerugian yang bisa kita dapatkan kalau kita nggak mikirin bahwa hidup ini harusnya untung gitu. Jadi kalau misalnya saya udah kehilangan duit kayak gitu, Kang, saya nggak perlu marah gitu. Yang marah rugi apa untung? Ya, Anda bisa jawab sendiri. Di EFT pun sudah kita pelajari kerugian dari orang marah-marah kayak gimana. Ya, ada videonya, ada simulasinya. Bahkan kita diminta untuk menenangkan hati dalam posisi kemarahan seperti itu. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya sudah, ambil untungnya, jangan ambil ruginya. This is all about benefit. Apa untungnya? Jika ada orang yang belum bisa membayar hutangnya, maka berikanlah tenggat waktu. Kata Rasulullah. Rasulullah menyampaikan seperti itu. Tenggat waktu itu maksudnya gimana? Karena ketika kita memberikan tenggat waktu dalam kondisi ikhlas dalam hati, maka itu sama saja seperti memberikan sedekah sejumlah harta yang kita pinjamkan kepada si fulan. Nah, artinya sedekahnya bisa berlipat-lipat tuh. Udah sedekah, udah minjemin duit bantuin dia, kita dapat pahala, dia belum bisa bayar, kita kasih tenggat waktu, kita dapat pahala sedekah. Besok tenggat waktu lagi, dia ternyata belum juga bisa bayar, kita kasih tenggat waktu lagi. Kalau perlu sampai bosen silahkan. Yang penting kita mendapatkan keuntungan-keuntungan. It's all about benefit. Terus gimana Kang? Kalau mau dapat keuntungan lebih besar lagi, ikhlaskan, itu jauh lebih baik.
Waduh, rugi dong Kang. Kata siapa rugi? Hitung-hitungannya pakai hitungan manusia apa hitungan Allah? Ya, kita ini pulangnya kemana? Ke negeri akhirat atau di dunia ini saja? Kalau pulang ke negeri akhirat, maka hitungannya hitungan Allah. Kalau kita pakai hitungan Allah, maka insya Allah selamat dunia akhirat. Itu all about benefit. Ya, beriman tuh beresiko memang. Resiko apa? Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi dibayar sama Allah dengan segala janji, bisa jadi enggak. Seorang guru pernah ditanya oleh seorang non-muslim. Guru ini disampaikan oleh seorang non-muslim kepada guru ini. Wahai guru umat muslim, bagaimana jika ketika mati ternyata tidak ada apa-apa di sana? Ya, bukankah kau akan menjadi orang yang merugi? Guru itu kemudian bilang, bagaimana kalau ada? Jika memang tidak ada, aku tidak akan rugi apapun. Ya. Tapi jika ada, siapa yang rugi? Karena dua kemungkinan itu 50-50. Bisa iya, bisa enggak. Kita hanya bisa tahu ketika kita sudah mati nanti. Kamu pilih yang mana? Kira-kira seperti itu. Ya, beriman itu beresiko. Tapi iman yang terbaik adalah ketika kita percaya tanpa sebab. Ya, siapa pernah ke surga? Enggak ada yang pernah ke surga. Ya, semua yang pernah ke surga itu ya nggak balik lagi ke sini. Ya, atau mungkin memang belum waktunya. Nanti kita dikumpulkan dalam padang mahsyar, baru urusan kita ke surga. Atau ya ke sisi lain. Ya, jangan mau rugi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadilah diri yang termasuk menjadi orang-orang yang hitung-hitungan, menjadi orang-orang yang meyakinkan diri untuk berpotensi untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya. Kita nggak bisa memastikan, tapi kita bisa membesarkan potensi kita menuju kepada surganya Allah. Jadi kalau kita bicara mengenai untung dan rugi, gagal dan berhasil, ternyata ini semua tidak menjadi perkara yang terlalu rumit di dunia. Ya, berhasil adalah ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Dan gagal adalah ketika kita tidak kenal dengan Allah lebih dekat lagi. Dan kita tidak menyangka, sadar bahwa ternyata apapun yang kita lakukan, semata-mata seharusnya karena Allah. Jangan mau rugi dengan apapun yang ada di dunia ini, ya. Karena Profesor Daniel Gilbert juga pernah menyampaikan dalam penelitiannya bahwa sebaiknya kita bahagia. Ya, jangan memiliki standar bahagia yang salah. Seringkali kita memiliki standar bahagia yang jika, ya, bukan walaupun. Saya akan bahagia jika. Saya akan bahagia jika anak saya ITB, IPB, UGM. Saya akan bahagia jika saya punya uang banyak. Saya akan bahagia jika rumah saya banyak. Ya, kalau kita punya standar bahagia yang seperti itu, maka selamat, Anda tidak akan pernah bisa bahagia. Karena semuanya akan pupus dengan waktu. Ya, pada saat mati kita nggak bawa. Ya, semuanya akan diwariskan kepada orang-orang yang masih hidup. Ya, kita bekerja untuk orang-orang yang kita bekerja bukan untuk diri kita sendiri, tapi ternyata untuk orang-orang lain. Milikilah kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang walaupun bagaimanapun ceritanya, saya tetap bahagia. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Untuk riset Profesor Daniel Gilbert ini Anda bisa search di Google, YouTube, dan sebagainya. Banyak sekali riset beliau mengenai bahagia, yang intinya adalah seiring dengan waktu, bahagia dan sedih ternyata terkoreksi dengan waktu. Yang artinya tidak ada kebahagiaan yang sempurna. Semuanya akan dikoreksi dengan waktu. Kemudian apa berikutnya? Jika memang sudah kayak gitu, kemudian apa berikutnya? Bapak sekalian dirahmati oleh Allah, berikutnya adalah yuk kita pilih untuk menjadi seorang hamba yang profesional. Ya, kalau kita dihadapkan dengan life option, pilihan hidup, jadilah pribadi menjadi seorang hamba yang profesional. Hamba yang melakukan pekerjaannya. Jadilah employee of Allah. Jadilah karyawannya Allah. Jadilah pekerjanya Allah. Wakafkan diri kita menjadi seseorang yang Allah lirik. Ya. Allah lihat, ya, Allah
berikan kemudahan-kemudahan. Jadilah menjadi seorang hamba yang nggak usah dipikirin kita akan ninggalin apa, ya. Nggak usah dipikirin kita ini mau ninggalin apa. Katanya gajah mati kehilangan gading. Harimau mati meninggalkan gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Katanya kayak gitu. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, para guru sekalian, mohon maaf. Bahkan ketika manusia mati pun kita tidak diingat, tidak mengapa. Kita tidak terkenal di dunia, namun semoga Allah ridho kita terkenal di akhirat. Ya, Allah kenal kita, Allah tahu kita, Allah tahu betul apa yang kita lakukan. Kita menjadi seseorang yang insya Allah ya baldatun thayyibatun warabbun ghafur, dimaafin, diampunin, dipenuhin, ya diberikan kemudahan-kemudahan, ya yarzuqu min haitsu la yahtasib, dipenuhi dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, dipenuhi kebutuhannya, ya memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, menjadi seorang hamba yang profesional berarti kita punya komitmen untuk memenuhi dengan segala apa yang Allah perintahkan dan komitmen untuk menjauhi apa yang Allah larang. Kita sudah berkomitmen, ya, sudah tanda tangan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya apa? Ketika kita sudah berakad bersyahadat, ya, kepada Allah dan Rasulnya, maka konsekuensi daripada orang yang bersyahadat adalah memenuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadilah orang yang profesional. Kemudian yang kedua adalah menjadi seorang hamba yang tidak pernah rugi. Orang yang nggak mau rugi, orang yang selalu ngambil untung di dunia, mendapatkan keridhaan Allah dalam setiap detiknya. Jadilah pribadi yang mampu untuk mengingat Allah setiap detik, karena ada sebuah detik saat kita tidak ingat Allah adalah sebuah detik yang paling berisiko dalam hidup. Anda lagi terapi orang, sedang mengagungkan diri, Anda adalah orang yang profesional, sedang ngajarin orang lain, ya, dengan segala teknik di EFT, namun lupa bahwa semuanya adalah hak prerogatif Allah untuk menyembuhkan dan mengganti serta mengubah statement hati seseorang. Bukankah Allah yang menjadi pemilik hati, Bapak Ibu sekalian? Dengan seperti itu, detik-detik di mana kita ingat Allah adalah detik-detik paling selamat. Kita ini kan dinilai dari apakah saat kita meninggal nanti, kita ini ingat Allah atau ingat yang lain. Saat detik-detik itu ternyata kita ingat Allah, maka Allah dan Rasulnya pun juga pernah berpesan, kita akan mati dalam kondisi seperti apa yang menjadi kebiasaan kita. Saat kebiasaan kita adalah mengingat Allah, maka bismillah, insya Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan kita mati dalam kondisi husnul khotimah. Mati dalam kondisi yang terbaik. Menjadi seorang hamba yang tidak mau rugi dan tidak akan pernah rugi. Dan yang terakhir adalah menjadi seorang hamba yang fokus hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Konsep kajian 2080 adalah bukan fokus kepada ikhtiar, tapi fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi ikhtiar, sang pemerintah ikhtiar, sang penyuruh ikhtiar, yang nyuruh ikhtiar. Insyaallah dengan begitu maka kita akan menjadi pribadi seorang hamba yang kembali kepada Allah dalam kondisi yang sempurna. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya pikir cukup untuk malam hari ini. Yuk kita diskusi saja. Insyaallah jika ada pertanyaan-pertanyaan dipersilahkan. Mohon maaf jika nanti ada pertanyaan yang mungkin tidak bisa saya jawab karena keterbatasan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini luar biasa nih. Nyambung sekali nih. Saya tadi pagi Kang Ilmi dapat satu ayat yang biasanya saya acak begitu ya di Tuhan. Yeah. Itu Nabi Musa itu menantang kepada kaumnya. Kalau ingin beriman adalah bertawakal. Nah, ini penjelasan yang luar biasa ini. Setelah tawakal, tadi ada dua ini ya. Dikasih kemudahan tadi dicukupi dan dikasih kelapangan tadi.
Ya. Dan ini luar biasa, ini work banget. Jadi saya dapat pencerahan luar biasa nih hari ini. Alhamdulillah nih. Terima kasih Kang Helmi. Baik, karena ini audiens juga penasaran, silahkan bisa di open mic bagi yang bersedia. Mohon maaf Kang untuk bisa di ininya screen-nya di out kan ya. Ya, baik. Silakan bagi yang berminat untuk langsung atau bertanya atau lewat. Nah, ini ada nih, Kang Oti ya, Pak Oti ya. Seorang yang profesional adalah orang yang sabar. Bagaimana Kang Helmi? Ini Kang Oti juga ada nih Pak Oti nih. Assalamualaikum. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Uti. Barakallah. Sama-sama. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, bisa kenal langsung tatap muka. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang Helmi ini intinya kalau menurut saya yaitu syukur, sabar, ikhlas, dan pasrah. Sehingga apapun disebutnya dengan istilah sekarang orang profesional tadi, orang profesional pasti orang yang sabar. Karena sabar itu sendiri menurut saya menjalankan apa yang harus dilakukan sesuai dengan aturannya. Atau kalau itu ada aturan Allah atau aturan yang bersifat duniawi, juga itu kita melaksanakan sabar. Artinya bukan hanya menunggu. Itu satu barangkali. Mohon tanggapan mungkin afirmatif yang lebih jauh dari sabar ini. Karena sesungguhnya hanya orang bersabarlah orang yang bertakwa dan lain-lainnya untuk mendapatkannya sesuai dengan perintah Allah. Terima kasih, mohon tanggapannya barangkali. Terima kasih. Baik, Masya Allah Pak Uti. Ya, sabar adalah bentuk daripada kesadaran seorang hamba akan keterbatasannya. Sabar adalah bentuk kesadaran seorang hamba bahwa hidup ini penuh dengan kemisteriusan. Sabar adalah bentuk praktek seorang hamba yang tahu bahwa ada pesan cinta dari setiap kejadian. Dan hanya orang-orang yang sabarlah yang akan menang di kemudian hari. Seorang guru saya pernah pesan, saya pernah menjadi orang yang paling temperamen sebenarnya ya Pak Uti. Jadi senangnya itu kalau ada masalah itu ya marah dulu gitu. Tapi kemudian sampai dengan guru saya sampaikan, sabar mas. Ya, kenapa? Orang sabar tuh ujungnya menang. Gitu. Kenapa? Karena hanya orang cerdas lah yang bisa sabar. Ya, bahkan Rasulullah pun bilang orang yang kuat tuh bukan orang yang bisa mukul atau mengangkat beban bertonton berkilo-kilo. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menjaga amarahnya. Ya, orang-orang yang mampu berada pada kondisi sabar. Bahkan dalam beberapa riwayat pun juga dikatakan, dirikanlah sholat, kemudian bersabarlah, ya, karena itu adalah pertolongan Allah. Itu adalah kunci pertolongan Allah. Ya. Dan yang kedua adalah sabar dan syukur sebagai kunci pertolongan Allah. Jadi memang dahsyat nih. Ini juga sebagai pencerahan juga sebagai poin ya. Jadi poin penting bahwa kesabaran ini menjadi kunci juga. Beberapa orang dia pada saat terapi barangkali di EFT ya, nggak sembuh-sembuh nih orang. Udah diterapi, udah beberapa putaran gitu ya. Masih nggak sembuh juga nih orang. Wah, diapain lagi nih? Jangan-jangan udahlah, tinggalin aja, dosanya banyak kali. Jangan-jangan bukan dosanya kliennya, tapi dosanya kita yang besar sehingga Allah tidak berkenan dirinya menjadi wasilah turunnya kebaikan bagi orang lain. Ya. Setuju Pak Oti. Ya, itu sebagai menambahkan saja dengan hasanah keilmuan yang mungkin Pak Oti sudah sampaikan tadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar dalam segala aktivitasnya. Insyaallah. Demikian Pak Oti. Enggak, ini ada dari, terima kasih ya Pak Uti partisipasinya. Sudah berpartisipasi. Ini ada dari Icap 21. Saya nggak tahu ini namanya. Yang mana didahulukan, tawakal dulu baru berikhtiar atau sebaliknya? Gimana Kang? Iya. Pertanyaan klasik ini. Saya mau tanyakan gini. Iya. Kenapa kita harus memilih ya mana yang didahulukan, tawakalnya atau ikhtiarnya?
Saya yakin term of condition atau mungkin kalimat yang dipahami oleh Bapak Ibu sekalian mengenai tawakal dan ikhtiar ini adalah karena menganggap tawakal dan ikhtiar itu dua-duanya adalah kata kerja. Padahal tawakal itu bukan kata kerja, bukan something to do, ya, but something to feel, ya. Jadi bisa dilakukan dua-duanya. Jangan-jangan kita terjebak dengan kalimat doa sebelum kerja. Apa doa sebelum kerja? Doa berangkat kerja. Doa beraktivitas apa? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya, kita anggap berarti kan kita tawakal dulu Kang baru kerja. Atau terjebak dengan kalimat setelah saya berikhtiar pasrahkan semuanya pada Allah. Tawakal. Jadi kerja dulu Kang, baru tawakal. Padahal enggak. Tawakal itu state of heart, kondisi hati. Selama mulai kita bekerja sampai dengan selesai kita bekerja, pasrahkan, tawakalkan semuanya pada Allah. Jadi enggak ada yang didahulukan. Ya, semuanya bisa kita kerjakan dalam kondisi yang bersama. The genius of N. Ya, bukan tyranny of or. Bukan memilih yang mana, tapi kita kerjakan semuanya dalam kondisi yang memang tepat sesuai dengan porsi-porsi. Kira-kira gitu, Pak Agus. Baik, terima kasih. Nah, tadi namanya nonim, nggak tahu namanya. Ijab 21. Baik, yang lain silakan untuk berinteraksi langsung bisa open mic. Ini kami sudah buka. Silakan. Masih ada waktu beberapa menit ya, 12 menit ada tambahan. Nah, ini tadi pas ya ininya. Waktu kita. Baik, silakan. Atau chat atau open mic. Kasih komentar ataupun minta pertanyaan, buka pertanyaan. Silakan. Kalau tidak, ini saya bertanya dulu, Kang Helmi. Ini kan topiknya yang 20-80 tadi itu kan menarik ya. Jadi bukan saya yang kapan tadi ikhtiar dulu atau tawakal tadi itu ya, Kang Helmi. Jadi kan semua hidup ini kan sudah sunatullah akan terjadi juga ke depannya. Nah, bagaimana kita mensikapi kondisi yang Allah sudah takdiran kepada kita dengan hati kita bisa lapang menerimanya setiap hari. Gimana Kang Helmi? Iya, salah satu kunci daripada kelapangan hati adalah menerima. Ya, menerima kondisi apapun. Kalau bahasanya itu sabar, syukur, ikhlas, pasrah ya. Itu kan kondisi yang menerima. Saat SSIP itu benar-benar dipraktekkan, maka seharusnya hati bahagia. Iya. Harusnya hati bahagia, harusnya hati menerima. Sehingga potensi antara teori dan praktek ini yang harus kita kecilkan jaraknya. Sehingga tidak ada lagi bedanya antara teorinya dan prakteknya. Saat kita sudah berada pada sebuah kondisi SSIP, kita udah nggak lagi ada pertanyaan bagaimana cara menghadapi kondisi saat ini kan gitu. Ya mau pemerintah adil nggak adil, COVID ini sebuah sebuah politik yang ada di dunia dan sebagainya, sejatinya bukan pemerintah yang nyusahin kita, tapi ini adalah ujian kita menghadapi kondisi saat ini ya, tanpa bermaksud untuk mengkritisi kondisi saat ini gitu ya. Tetapi ketika saat ini adalah sebuah kesulitan bagi kita, maka itulah ujian buat kita. Ya. Karena kan kondisi sulit itu kan tidak dirasakan semua orang, benar nggak? Kalau ada anak kecil sakit, kalau ada anak kecil itu nakal, kira-kira anaknya itu ngerasa kalau dia nakal nggak? Ya. Anaknya nggak ngerasa dia nakal. Berarti yang ngerasa kalau anaknya nakal itu siapa? Orang tuanya. Ibunya, orang tua. Ya, bapak ibunya. Bapak ibu. Tetapi apa yang terjadi? Yang dibawa ke dokter, yang dibawa ke psikolog, yang dibawa ke dukun siapa? Anaknya atau bapak ibunya?
Ya, anaknya. Ya, yang sekarang yang lagi sakit, yang lagi ngerasa sakit siapa? Bapak Ibu. Ini kan artinya salah obat, salah terapi, ya gampangnya kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban bahwa ternyata ya semuanya ini Allah sudah atur. Yang bisa kita lakukan sebenarnya ya praktek gampangnya tadi itu ya SSIP itu menjadi sebuah kondisi yang paling ideal, insya Allah. Demikian Pak Agus. Terima kasih Kang Helmi. Nah, ini pertanyaan dari saya barusan terapi orang kan seperti itu tadi pertanyaannya. Alhamdulillah sudah banyak menjawab. Baik, ini ada dari Dr. Indah. Mohon maaf ya Pak Runidin ya di sini ya. Pertanyaannya minta di Dr. Indah tentang ini tadi ya. Boleh dijelaskan kembali dengan tidak mau rugi? Ya. Bismillah. Jadi jadilah manusia yang nggak mau rugi. Manusia yang dalam hitungan detiknya itu berada pada kondisi memiliki value, memiliki nilai, memiliki keuntungan. Kalau kita nggak dapat keuntungan di dunia, maka yakinkan bahwa Allah memberikan keuntungan di akhirat kelak sebagai sebuah nilai-nilai yang akan memberatkan timbangan pahala kebajikan kita. Karena cuman itu aja yang bisa kita andalkan nanti di akhirat. Saat timbangan hisab kebaikan dan keburukan itu berlaku, ya, dan kita yakinkan setiap detiknya kita itu memiliki keuntungan alias diberikan nilai-nilai oleh Allah sebagai nilai-nilai kebaikan, kira-kira untung apa rugi itu? Ya, keuntungan kan. Nah, tapi kita kan nggak tahu, kita belum tahu hisabnya Allah kayak gimana, apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar dinilai sebuah kebaikan atau tidak. Yang jadi kepentingan kita adalah yakinkan bahwa setiap detiknya tidak ada kerugian yang kita alami. Kalau kita mengalami kerugian kayak tadi itu, orang pinjam duit nggak balik-balikin, itu kan kerugian. Maka jangan ditambah kerugian dengan kerugian yang lain dengan bersungut-sungut. Ya kan ruginya double nih. Jadi saya ulangi lagi materinya. Ya, ruginya double. Kepengen nggak rugi double gitu? Kalau nggak kepengen, ya angkat tangan, ya terus spot, ya Allah saya ikhlas, saya pasrah, walaupun piutang saya belum dibayar, namun semoga Engkau reda, ya Allah, hati hamba didamaikan. Dan mudahkan rezekinya dia, ya Allah, agar dia bisa memenuhi kewajibannya. Ya Bapak, Ibu, saya berikan tenggat, kira-kira kapan bisa bayarnya? Sebulan, 2 bulan, bismillah, mudah-mudahan rezekinya lancar. Kira-kira gimana? Kalau kayak gitu. Untung apa rugi? Untungnya double. 1, kita mendapatkan nilai sedekah yang banyak. Dan yang kedua, hati kita lapang dan damai, enak. Ya, kenapa kita bisa sakit hati dengan piutang yang belum dibayar? Karena kita masih meyakini rezeki kita ada di piutang yang belum dibayar itu. Padahal Allah Maha mengabulkan doa, Allah Maha memenuhi janji. Rezeki itu bukan duit, rezeki itu adalah dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dari jalan yang tidak disangka. Jadi bisa jadi diganti dengan bentuk yang berbeda, insya Allah. Demikian, bagus. Baik, terima kasih. Ada terakhir dari outbound mic dari Pak Ronidin. Silahkan Pak Ronidin untuk dibuka, singkat ya, karena waktunya beberapa menit sudah kita akhiri. Silahkan Pak Ronidin. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Kang Helmi, izin bertanya. Tadi Kang Oti bilang bahwa sabar itu katanya state of the heart. Apakah SSIP juga demikian? Artinya bukan kata kerja. Tapi SSIP merupakan state of the heart juga. Kondisi suasana batin begitu. Terima kasih Kang. Iya. Iya Pak. Jadi singkat ceritanya SSIP itu adalah state of heart juga. Bukan sesuatu yang dikerjakan, tetapi sesuatu yang dirasakan. Ya, sesuatu yang dirasakan. Sabar itu kan state of heart. Kondisi hati yang membuat akhirnya dengan kondisi hati yang tercapai itu, yang terjadi itu, seluruh fisik kita akan melakukan ikhtiarnya untuk mendukung kesabarannya. Betul nggak? Nggak mungkin ujuk-ujuk tahu-tahu kita tuh berhenti melakukan ikhtiar, tapi kita sabar dulu, barulah ikhtiarnya muncul. Betul nggak? Kita bersyukur dulu, barulah kita ngerasakan kedamaian hatinya. Ya, kita merasakan keikhlasannya dulu, baru kita akan berpikir mengenai pencapaian atau kondisi terbaiknya seperti apa. Dan begitupun juga dengan pasrah. Jadi semuanya state of heart, kondisi hati yang muncul. Nah, beruntunglah bagi seorang hamba yang beneran bisa terjadi dengan SSIP itu.
Karena itulah yang akan mengontrol dirinya. Kebanyakan orang tidak bisa mengontrol dirinya karena tidak memiliki state of heart yang sesuai dengan yang seharusnya. Saat kita bisa SSIP, insya Allah mudah bagi kita untuk bisa juga mudah menemukan petunjuk Allah. Ya, petunjuk Allah itu biasanya hadir saat kita sudah kondisi state of heart yang ideal. Ya, sabar, syukur, ikhlas dan pasrah. Insya Allah. Demikian Pak Roni. Terima kasih. Siap. Barakallah. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Terima kasih Kang Helmi, Pak Ronidin. Baik, nanti ini materinya akan di-share di YouTube 1-2 hari. Ikuti saja di grup WhatsApp ya. Baik, minta maaf ini ada satu penanya ya tadi Bu Farida di chat tadi. Takdir yang bisa diubah itu bagaimana Pak Ustadz ya? Saya jawab sebentar ya, insya Allah. Sebentar aja, ya. Ya, ada 2 pertanyaan ini saya akan jawab langsung ya. Dengan ada satu lagi dari Tami Irga ini ya. Ya, baik. Ya. Pak Baik, Utami bismillah. Ya, 2 pertanyaan terakhir ini insya Allah bisa menutup dan membuat malam hari kita lebih bahagia insya Allah. Baik. Takdir yang bisa diubah itu bagaimana Ustadz? Takdir yang bisa diubah itu adalah takdir yang kita ikhtiarkan ya, karena salah satu cara Allah untuk mengubah takdir adalah ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang membuat akhirnya itu bisa menjadi penentu daripada berhasil atau tidak berhasilnya ikhtiarnya. Ya, itu juga janji Allah. Tidak akan berubah suatu kaum sampai dengan kaum tersebut yang merubahnya. Itu salah satu riwayat yang memastikan bahwa ada sebuah takdir yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Dan tentunya ini bisa menjadi sebuah kabar bahagia bagi kita. Ya mau bisa diubah atau nggak diubah, kita juga nggak tahu state nolnya kayak gimana kan gitu. Kita juga nggak tahu kita bakal kayak gimana. Maka anggap saja bahwa takdir kita ini semuanya memang harus diikhtiarkan semua. Maka salah satu tanda ciri orang yang masuk surganya Allah adalah orang-orang yang melakukan kebiasaan-kebiasaan para penghuni surga. Ya, itu salah satu tandanya. Sehingga kalau kita mau kepengen untuk menjadi memperbesar potensi surga kita, maka ya ubahlah kebiasaan kita sehingga kita berpotensi untuk menjadi para penghuni surga. Jadi takdir yang dirubah itu ya kita ikhtiarkan dengan kebaikan-kebaikan yang memperbesar potensi. Bismillah. Yang kedua, izin bertanya, istilah doa dan ikhtiar, bergerak dan berusaha. Doa dan ikhtiar. Doa itu letakkan dalam posisi keinginan yang terlepas, seperti kita tuh memanah. Saat kita memanah, menarik anak panah ya dari busurnya, itulah doa kita. Doa kita itu adalah posisi doa kita itu seperti ketika anak panah itu terlepas dari genggaman tangan kita. Jadi lepaskan saja doa kita. Jangan pernah berat dengan hasil karena kita nggak tahu doa kita adalah doa yang terbaik atau tidak. Cara Allah memenuhi doa ada 3. Yang pertama adalah dipenuhi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah diganti dengan bentuk yang lain, dan yang ketiga adalah Allah penuhi di waktu yang berbeda, ya, di waktu yang tepat. Artinya doa saja dan kemudian berikhtiar saja. Ya, 2 hal yang kita bisa ikhtiarkan tanpa harus disangkut pautkan antara doa dan ikhtiar ini. Ya Allah, kepengen ya Allah anak saya diterima di ITB misalnya. Kita ikhtiar untuk mendaftarkan anak kita di ITB. Doa yang kuat, insya Allah nggak ada masalah. Ikhtiar yang kuat, insya Allah nggak ada masalah. Yang nggak masalah adalah kalau kita nggak berdoa dan nggak berikhtiar. Ya, hati kita selalu terkoneksi pada Allah. Saat kita melakukan 2 hal tadi, ya kita sangkutin lagi SSIP atau enggak. Nah, saya tekankan tadi, kita bersabar nggak dengan hasilnya? Kita bersyukur nggak dengan kondisinya? Kita ikhlas menerima nggak dengan ketentuan yang bisa saja terjadi saat ini atau nantinya, dan kita pasrahkan nggak dengan segala doa-doa kita? Besok doa lagi, silahkan. Besok ikhtiar lagi, silahkan. Insya Allah gitu, bagus. Baik. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah, masya Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih Kang Helmi ya telah bersama kami memberi wawasan baru, pendalaman ya tentang materi 2080. Bagi yang menginginkan bisa lihat di medsos, banyak ini Kang Helmi ini ya. Materinya di YouTube juga ya Kang. Baik, tak lupa kami berterima kasih dari ICEP ya, sebab-sebabnya kepada tim Kang Helmi yang telah membersamai kami, dan mudah-mudahan sebagai ladang amal yang pahala yang luar biasa
yang memperkuat kami untuk berikhtiar yang tadi disebut SSIP ya, is our life ya. Terima kasih Kang Helmi. Baik Bapak-bapak, Ibu, saudara-saudara, guru-guru kami yang berbahagia, kita di penghujung akhir. Mohon maaf kalau ada dalam satu jam setengah ini, 2 jam malahan ya, yang banyak kurang berkenan. Kita undur diri. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ikon selanjutnya.